Halo Cancerian, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan breaking news untuk Cancer Collective Sun Moon Rising Venus and Mars di bulan November 2024 ya guys. Oke, ada berita penting untuk kamu Cancer di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan November ini guys. Silahkan luangkan waktu sebentar karena kamu udah kadung melihat video ini. Mungkin guys, video ini atau readingan ini atau pesan ini untuk kamu ya. Mudah-mudahan nanti setelah menonton pesan ini kamu bisa mengubah suai sesuatu guys dalam menjalani bulan November ini, atau membuat bulan November ini menjadi lebih produktif atau bisa jadi lebih baik daripada yang seharusnya. Amin sekali lagi untuk itu, karena itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Cancerian, oke? Ragu kamu katanya Cancerian, ini adalah kartu sejuta umat guys di dunia ini. Suka banget gitu manusia miring Cancer, kayak kamu miring. Beda pikiran, beda hati, beda tindakan. Yang dipikirkan A, kemudian yang di hatinya B, tindakannya C ya. Jadi orang akan menangkap sinyalmu itu unpredictable dan kemudian tidak bisa dipahami. Orang-orang akan bingung sama kamu. Biasanya kalau kamu energinya the five of wands ya, kok bisa sih si cancernya begitu, kok cancernya beda di hati, beda di pikiran, beda di tindakan. Pikiran mah kagak kagak ada yang tahu ya. Tapi mereka bisa merasakan motifmu berbeda, atau bisa merasakan ada yang gak stabil gitu deh ya, yang labil-labilan begitu dalam tindakanmu sehari-hari di bulan November ini. Kalau energi kamu memang the five of wands, okay? Get out from this five of wands energy Cancerian. This is not good, okay? Silakan kamu tentukan sendiri kiblatnya yang mana. Kamu akan mengikuti pikiranmu, apakah kamu akan mengikuti hatimu, atau kamu akan menjadikan tindakanmu sebagai kiblatnya. Setelah itu yang lainnya diarahkan guys. Contohnya misalnya kamu akan mengikuti kata hatimu, intuitif istilahnya, maka pikiranmu kamu latih untuk sejalan dengan isi hatimu, dan tindakanmu kamu latih untuk sejalan dengan isi hatimu. Kalau misalnya kamu jadikan tindakanmu sebagai kiblatnya, artinya you will fight on action, maka pastikan yang kamu lakukan dalam bentuk tindakan itu kamu ikhlaskan di hatimu, kamu ikhlaskan di pikiranmu. Kalau seandainya kamu jadikan pikiran sebagai kiblatnya Cancerian, maka pastikan hatimu pun mengikuti pikiranmu, dan tindakanmu guys harus sejalan dengan pikiranmu. Itulah yang membuat manusia bisa keluar dari kegalauan. Karena ini tadi kartu kegalauan sejuta umat, ini sering sekali terjadi guys ya. Bayangkan kalau ada 3 orang di satu ruangan, tiga-tiganya five of wands, tiga-tiganya galau, tiga-tiganya memberikan mixed signal atau false signal. Itulah yang sering bikin orang baperan, atau itulah yang sering bikin orang kayak apa ya guys, salah paham ya nggak sih, atau bikin selek-selekan guys, bikin konflik-konflikan ya. Dan ini perjuangan seumur hidup Cancerian. Nggak ada orang yang bisa akan langsung selalu setiap hari, setiap saat, sampai sepanjang hidupnya akan satu hati, satu pikiran, satu tindakan. But it's the fight. Inilah perjuangannya, inilah life lesson day by day, oke? Kamu katanya banyak galaunya di bulan November ini. Oke. Aku bicara dengan banyak Cancerian sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Cancer akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang pasti jangan dipaksain ya. Oke, karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, mari kita mulai dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini Cancer. Hai. Breaking news for November 2024. Thank you very much. Cancer. Ya, apa katanya guys? A divine masculine electric active power. Kamu adalah divine masculine katanya Cancerian. Nggak peduli apapun jenis kelaminmu ya, karena tarot tidak mengenal jenis kelamin guys. Penis dan vagina akan habis
menjadi debu, menjadi tanah kembali setelah kita mati guys, ya nggak sih? Jadi energi will stand forever. Kalau energi kamu katanya maskulin, maka kamulah the maskulin. Kalau energi kamu feminim, kamulah feminim. Tidak ada orang yang 100% mengembodied energi maskulin dan 100% mengembodied energi feminim. Jadi nggak ada orang yang lahir di dunia ini guys, misalnya laki-laki dia 100% maskulin, enggak. Pasti ada sisi feminimnya. Ya begitu juga perempuan, dia 100% feminim, pasti ada sisi maskulinnya. Kalau kamu mau lihat apa yang lebih besar, energi yang lebih dominan padamu, apakah maskulin atau feminim, itu ada hitung-hitungannya guys. Silakan kamu pergi ke cafe astrologi misalnya di website dan kemudian masukkan tanggal lahirmu, bulan kelahiranmu, tahun kelahiranmu, kemudian jam kelahiranmu, kota kelahiranmu. Itu yang paling penting, 3 aspek tersebut. Nanti kamu akan lihat apakah kamu fixed sign atau mutable sign, atau bisa jadi kamu mau lihat apakah kamu mayoritas feminim, dominan ke feminim atau dominan ke maskulin. Dari situ nanti kamu bisa tahu ya. Karena kadang-kadang kamu bisa feminim, kamu bisa maskulin. Itu yang sering orang bikin bingung, kok bisa-bisanya ya aku jadi lebay, nanti aku dihajar feminim guys. Gak usah deh, kok bisa-bisanya aku itu jadi lebih banyak actionnya. Karena kan maskulin kan lebih ke arah action ya guys, power, kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian kalau feminim itu lebih ke arah nurturing atau perlindungan atau melindungi, menjaga. Jadi kamu nanti akan dalam satu case tertentu, misalnya kamu bisa kasihan sama orang, mungkin itu adalah sisi feminimmu yang lagi keluar, dan kamu bisa pengen hajar orang. Ada orang yang nangis gitu ya, cerita dia kan, aku begini. Nah pada saat kamu sisi feminim, kamu kayak akan pengen rangkul dia, kamu pengen menenangkan dia gitu, sabar ya, itulah sisi feminimmu. Tapi kalau kamu lagi mengebadit maskulin yang sangat dominan sekali, ada orang nangis, itu biasanya kamu pengen hajar atau kamu pengen tinggalkan. Oke, dan pergantian sisi maskulin sisi feminim dalam seseorang itu sangat, let's say, seksi. Kalau menurutku sih seksi banget ya. Jadi kalau ada laki-laki udah gede banget, besar guys, suaranya berat apa segala macam, tapi dia bisa memahami seseorang, nurturing, keluar sifat sifat mengayominya, itu feminim side-nya lagi keluar, it's good. Begitu juga dengan perempuan guys, ketika dia lagi dalam masa sulit-sulitnya, sendirian, tapi dia bisa fight, dia bisa nukangin atap rumahnya yang bocor, itu misalnya kerjaan maskulin yang dia lakukan, it's sexy ya nggak sih? It's good, everything is good in this world. Oke, katanya divine masculine is yours right now, is your energy right now. So jadi kalau kamu cancerian perempuan saat ini, you are masculine. Kalau kamu cancerian laki-laki saat ini, you are masculine. Apa yang identik dengan masculinity itu adalah power dan kemudian creation. Ya, jadi menciptakan dengan kekuatan. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki menciptakan rumah, membangun rumah, maka perempuan memelihara rumah. Paham ya? Bukan laki-laki sih guys, maskulin. Kalau maskulin misalnya membangun rumah, menebang kayu guys. Bayangkan ada sebuah pulau tak berpenghuni, kemudian ada satu maskulin, satu feminim di pulau tersebut, maka mereka akan bekerja sama. Kerja sama mereka itu akan side by side, saling support satu sama lain, tapi pekerjaan mereka berbeda. Ya, maskulin akan menebang kayu, kemudian membangun rumah, bikin pondasi, bikin pintu, apa segala macam, mengamankan. Dan kemudian yang feminim akan masuk ke dalam rumah, membersih-bersihkan, memberes-bereskan, membuat rumah tersebut jadi rumah atau sarang, nest yang nyaman. Nah, begitulah biasanya yang terjadi kerjasama antara feminim dan maskulin. The point is, you are the masculine one. Panjang lebar aku cerita nanti nggak udah guys. Mari kita lihat kenapa kamu dikasih atau disuruh atau dijadikan divine masculine di sini. Kalau muncul istilah divine masculine, artinya God point you as the masculine one. Ya, jadi Tuhan menyuruh kamu sebagai maskulin. Jadi masculinity-mu itu guys, divine intervention. Kalau kamu pengen jadi feminim, tidak boleh kamu harus jadi maskulin, something like. Oke, halo. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Breaking news for November 2024. Thank you. Hush, Strange High. Ada Leo yang di dekat kamu saat ini ya. Strange itu kekuatan ya guys yang diberikan oleh universe ke kamu, to be the masculine one, oke. Nine of Pentacles, the Sun, nice. Hierophant, di bawahnya the Seven of Cups ya. Kayaknya ada tanggung jawab guys dari sisi masculinity kamu tadi itu yang harus kamu jalani di bulan November ini katanya. Dan menurut kamu itu terlalu berat bagimu. Bisa jadi kamu menganggap dirimu feminim, atau bisa jadi Cancerian ini perempuan. Hah? Itu kan kerjaan laki-laki, aku gak mau. Laki-laki yang punya kerjaan itu.
Harusnya laki-laki yang bertanggung jawab. Harusnya laki-laki yang disuruh melakukan itu, bukan aku. Aku nggak bisa aku melakukan itu, kayak hiding for any responsibility here, Cancerian. Yes, that's right katanya. Aku tidak akan menyalahkan itu, Cancerian. Mungkin kalau kamu adalah Cancer perempuan dan disuruh mengerjakan tugas laki-laki saat ini, misalnya mencari nafkah, itu kan tugas lu. Lu kan laki, lu kan berbatang, harusnya lu yang cari uang untuk keluarga ini. Kita menikah udah 15 tahun. Apa yang dapat? Kamu itu cari uang aja nggak becus. Hari ini punya kerjaan, bulan depan udah nggak ada kerjaan. Ini tugas laki-laki, something like that. Oke, dan kemudian divine masculine dibilang, you are the masculine one. Kamulah laki-lakinya. Aku nggak ngerti ini kisahnya apa, Cancerian, tapi kamu yang tahu. Because this is your life. Kalau kamu udah disuruh jadi masculine divine intervention, kalau kamu menolak tugas maskulin tersebut, jeder itu apa guys? The Tower. Kamu akan heran-heran ya, kok bisa-bisanya ya aku yang malah kena masalah. Udah jelas-jelas dia yang lari dari tanggung jawab, dan ini tanggung jawab dia, kok jadi aku yang kena jadi korbannya. Itu sering kejadian guys ya di dunia ini. Banyak yang gak menceritakan itu. Hanya di channel Be Delightful kalian akan mengetahui itu. When God point you as the masculine one, just follow the instruction. Do your responsibility. Jangan salahkan suamimu itu kalau misalnya dia gak punya kerjaan. Kalau contohnya begitu, kamu yang cari kerja. Kalau misalnya suami kamu itu lagi nggak bisa provide, misalnya ada anak di sini guys, kan aku lihat ada anak laki-laki. Ini biasanya simbol anak laki-laki. Dan kemudian kamu bilang, mana ini tanggung jawabmu sebagai seorang ayah untuk anak kita ini, susu belum dibeli apa segala macam. Kalau dia lagi nggak bisa beli susu, kamu yang beli susu. Kamu yang cari uang untuk beli susu, kamu yang usahakan. Divine masculine. Electric active power. Guys, Tuhan itu gak akan nyuruh kamu tiba-tiba jadi divine masculine dan kemudian membiarkan kamu begitu saja mampus deh lu Cancerian, lu cari sendiri deh caranya. Enggak, itu pasti udah dibukain jalan. Oke, jadi kalau misalnya ini tentang uang guys, menafkahi, laki lu gak bisa nafkahin lu bisa cari uang untuk nafkahin diri lu sendiri atau anak lu ini. Laki lu mah gak usah kasih makan guys, biar aja dia mati lemas di situ. But at least you can be responsible with yourself, atau seseorang yang kamu tanggung jawab saat ini. Kayak ada tugas yang harus kamu jalani guys, dan itu kamu menurut pikiranmu itu bukan tugasmu, itu bukan tanggung jawabmu. But please do that, Cancerian. Yeah, please do that. Hierophant datang di sini guys, kayak mengikuti peraturan, patuh pada peraturan. Divine masculine dan the Hierophant artinya ketika kamu diberi tanggung jawab masculinity ini, atau tanggung jawab yang biasanya diberikan kepada laki-laki ini, tapi kamu yang disuruh, dan kalau kamu mengikutinya itu seperti kamu mengikuti peraturan. Orang yang mengikuti peraturan Hierophant guys, spesial. Bukan orang yang biasa, bukan orang yang sembarangan, akan diperlakukan dengan spesial oleh by the universe, begitu ya. Cerita tentang kepatuhan kepada Tuhan di luar konteks manusia untuk menjelaskan rewardnya. Tapi kalau kamu tipe yang percaya sama Tuhan, kalau kamu ikuti apa yang dikatakan Tuhan, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kamu yang tahu, Cancerian. Tapi tanggung jawab maskulin ini ada padamu. No matter what who you are right now, jalankan sebaik-baiknya, oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu, Cancerian Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan Breaking News untuk bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Cancer. Thank you very much. Dadah guys.